Untuk as roda luar dia kerasnya itu sih pas belok patah. Oh, pas belok patah. Belok patah kita digas. Agak becek dikit dah. Dibecek gas. Oh, digentak. Becek dikit. Baru kerasa tek. Kalau udah parah mah nggak harus dibejek juga. Oh, nggak perlu ini juga bunyi tek. Oh, kalau rusaknya udah parah banget, nggak perlu kita bejek juga udah tek gitu ya. Iya, nah, kadang-kadang customer gini aja nanya, saya di kecepatan 40 ke atas nih geter. Itu bener ininya juga atau gimana? Ini kalau itu masih kalau ke setir biasanya ke balan juga bisa. Oh, setir balan. Jadi cukup di spuring aja ya. Balan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bengkel Uban Jaya Motor, channel paling oke, paling mantep, paling ajib, paling ngahui juragan. Nah, ini hari ini Bengkel Uban Jaya Motor lagi kedatangan mobil Honda BR-V. Ini BR-V tahun 2017 dan tadi udah saya tes itu kerusakan, kemungkinan tadi jadi pas digas dirasain itu terjadi getaran juragan. Jadi pas kita gas itu getar. Nah, itu biasanya terjadi pada bagian si as roda dalamnya atau CV joint yang ada di dalam CV joint atau as roda dalam itu mungkin udah mulai aus. Nah, kita belum tahu pasti apakah benar rusaknya itu terjadi pada bagian as roda dalamnya. Nanti kita cek bersama-sama. Ini lagi mau dibongkar sama mekaniknya. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tonton terus channel Bengkel Uban Jaya Motor. Oke juragan, balik lagi di channel Bengkel Uban Jaya Motor, channel paling oke, paling mantap, paling ajib, paling ngahui. Nah, seperti tadi yang saya bilang di opening itu kita udah cek secara test drive kemungkinan berada di as roda dalam karena terjadi kegetarannya Jis ya. Nah, setelah kita bongkar-bongkar ternyata bener as rodanya udah hancur. Apa ini? Hancur. Udah hancur. Bilangnya hancur, kering. Terus karet bootnya masih aman ya? Karet boot sih bilang ini masih aman ya. Karet boot aman. Terus ini kanan kiri. Iya, kanan kiri. Kanan kiri. Dan untuk perlu diketahui untuk as roda sendiri itu tidak bisa di servis. Betul gitu? Iya. Semua jenis mobil. Untuk as roda kalau udah parah mah nggak bisa sih. Nggak bisa diservis. Paling kalau untuk biasanya penambahan gemuk doang gitu ya. Nah, itu masih bisa dibongkar terus tambahin gemuk doang. Itu masih bisa ternyata, dan ini udah hancur. Hancurnya tuh maksudnya hancur tuh kayak gimana sih, Jis? Ini bola-bolanya. Nih. Tuh. Oh, si bola-bolanya nih ya. Ada lahar-lahar bambu gini tuh. Oh, iya, lahar-laharnya itu ya. Udah pecah. Oh, udah pecah. Berarti itulah yang menyebabkan ini besi tuh. Mana? Bekas ini besinya tuh. Oh, iya. Gram-gramnya adalah gram-gramnya udah pada hancur. Nah, untuk berkarat-karat. Ya, untuk pergantiannya sendiri dia pergantian bisa ini ya dong ya, Ajis, maksudnya nggak sama ininya ya. Bisa. Nah, nih aja. Yang barunya nih yang diganti. Nah, nih ya. Untuk kayak gini, jadi ini baru mau diganti. Oke juragan, nah ini udah rodanya udah ya, tinggal pasang aja. Untuk pemasangan sekitar 2-3 jam udah selesai lah ya. Nah, untuk kualitasnya sendiri ya insya Allah awet ya kan. Nah, selain as roda, ini mobil BR-V ini juga ternyata setelah dibongkar itu apanya busingnya pecah ya. Busing arem retak ya tuh, busing aremnya udah jebol tuh. Udah jebol tuh, busing aremnya udah jebol juragan tuh. Nah, kalau misalkan dia mau di bengkel-bengkel resmi kan kalian harus ganti satu set sama aremnya ya. Businya udah sama aremnya. Iya, sama aremnya. Kalau di kita juga bisa cuma ganti si busingnya aja. Nah, kalau ini busingnya gini tanda-tandanya gimana, Jis? Agak goyang. Oh, goyang. Jadi pas direm. Di spuring juga nggak bisa ya? Di spuring ya agak. Spuring nggak bisa juga. Ngaruh juga. Oh, udah hancur kayak gini. Nah, selain ini pas kita cek ternyata si disc brake-nya juga udah tipis. Dan itu nggak dibubut. Karena udah tipis ya. Kenapa nggak bisa dibubut?
Kan udah tipis. Oh, jadi harus ganti juragan. Kalau masih tebal masih bisa. Nah, kalau masih tebal masih bisa. Kalau misalkan udah tipis gitu, nggak dipaksain atau nggak direkomendasiin untuk dibubut ulang. Nah, juragan, sepertinya di episode sebelumnya kita udah membahas tentang namanya as roda, bener nggak? As roda itu ada as roda dalam Sama luar. ada as roda luar, dan untuk membedakan penyakitnya antara as roda dan as roda dalam dan as roda luar itu ada beda. Beda. Ah, gimana caranya, Jis? Yang ini kan udah tadi dibilang sama Bang Imron ya, getar. Getar. Nah, dia sudah dalam. Untuk as roda luar, dia kerasnya itu sih pas belok patah, Bang Imron. Oh, pas belok patah. Belok patah, kita Digas. agak becek dikit dah. Dibecek gas. Kalau mau belum terlalu parah mah harus agak dibentak. Oh, digentak. Dikit. Oh, becek dikit. Baru kerasa tek 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 tek. Kalau udah parah mah nggak harus dibejek juga. Oh, nggak perlu ini juga bunyi tek 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 gitu. Oh, kalau rusaknya udah parah banget, nggak perlu kita bejek juga udah tek 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 gitu ya. Iya. Oh, kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang dalam sendiri kan nggak getarnya tuh. Nggak perlu belok, tapi pas lebih kerasa sih gini. Pas kita mau jalan jadi tarikan awal ya, bilangnya tarikan awal. Oh, tarikan awal. Tarikan awal kan dia biasanya ada gas, agak digas dikit nih. Getar sampai ke body. Oh, gitu. Bertarikan awal dibejek langsung tuh. Dibejek gitu ya. Dibejek juga sih. Oh iya, nggak betul dibejek, tapi udah berasa getar gitu ya. Takutnya ntar kalau dibejek jadi balap. Oh iya, benar. Berarti itu bukan engine mounting juga, bukan ya kalau kayak gitu ya? Bukan sih. Kalau bedainnya engine mounting kan kalau posisi diem juga apa mau masuk kan iya. Masuk nggak geter, nggak perlu jalan diem di di netral apa pas mau masuk ke D itu. Nah, kadang ada customer gini aja nanya, saya di kecepatan 40 ke atas nih geter, itu bener ininya juga atau gimana? Ini kalau itu masih kalau ke setir biasanya ke balan juga bisa. Oh, setir balan. Jadi cukup di spuring aja ya. Spuring balancing aja juragan. Dari sini juga ngaruh. Kalau di sini lebih berpengaruh sih pas di awal start ya kan, awal gas itu biasa kalau misalkan di atas 40 ke atas, kalau misalkan ada getar, sering ada nanya di komentar di bawah komentar di YouTube, Kang, mobil saya kalau 40 ke atas, kecepatan 40 ke atas ini geter gitu. Mungkin ya langkah awalnya harus di spuring balancing ya. Langkah awal ya. Spuring balancing seperti itu. Biasa aja kalau misalnya kan adanya ada yang ini lagi udah 100 ke atas nih baru geter, pas diturunin gas normal lagi. Nah, itu finish balance. Finish balance. Iya. Kalau udah 100 ke atas mah. Oh, berarti bukan gini ya. Belum dipastiin ya, dulu. Langkah awalnya finish balance dulu. Misalkan emang masih terjadi getaran juga, boleh baru bisa prediksi di bagian as roda seperti itu, as roda dalam. Oke, juragan, ini tinggal kita pasang aja, terus busingnya diperbaikin, ganti busing, ganti baru ya, ganti baru. Nanti tinggal ke workshop ya, untuk bearing nggak nanti dulu, karena sebenarnya nanti dulu katanya. Oke, jangan kemana-mana. Mau tahu hasilnya kayak gimana? Tonton terus channel Uban Jaya Motor. Oke juragan, balik lagi di channel Uban Jaya Motor. Masih setia nungguin kan hasilnya kayak gimana. Nih hasilnya udah tadi dibenerin tuh, diganti bukan dibetulin ya. Untuk busing armnya itu kita ganti. Ini juragan tuh penampakannya udah baru. Tuh udah baru ya, awet lah ini ya. Terus ini kita bersihin lagi si besi armnya. Besi armnya dibersihin. Tuh besi armnya dibersihin, terus dicat ulang ya kan. Yang karat-karatnya kita sikatin, terus kita cat ulang biar kelihatan baru, grace lagi juragan, seperti kayak di pabrik. Ini udah selesai busingnya. Terus tadi juga ini apa namanya, as roda dalamnya, as roda dalam ini bagian kiri, ini yang kirinya ya, ini kirinya. Nah ini udah diganti tuh, ini udah baru nih ininya, as rodanya udah baru, udah ganti tuh ya, udah ganti, udah baru, udah ditambahin gemuk juga ya kan. Udah. Nah ini yang rusaknya nih juragan, nih yang bekasnya ya, bekas gantiannya ini. Wah dalamnya kayak gini juragan nih, tadi tuh udah banyak kayak lumut-lumut gitu, kayak lumpur gitu, lumpur. Kita udah ganti ulang juga apa namanya, pelumasnya, si gemuknya udah kita tambahin. Nah ini penampakan yang hancurnya tadi juragan, nih hancur parah banget. Tuh. Ini bahaya banget ini kalau tetap kalian paksain dalam kondisi kayak gini. Nah, ini bisa lari si apa namanya,
si rodanya itu. Jadi kalau kalian dalam kecepatan tinggi bahaya. Seperti itu juragan. Nah, ya kan. Terus ini bagian kanan as rodanya. As roda sebelah kanannya dia agak panjang. Ya. Tuh, ininya udah baru, udah ganti tuh. Juragan. Udah kita rekatkan lagi apa namanya ini? Hah? Klemannya tuh. Ya, dia jadi sebelah sini aja juragan. Enggak, ininya kan di dalam. Yang dalam mana sih? Ini dalam ya? Nah, ini di dalamnya nih. Ini yang keluarnya kayak gini. Posisinya juragan udah diganti tuh. Jadi kayak gitu juragan. Untuk penggantian as roda itu ininya ya, sisi joinnya ini nggak berikut sama si batangannya ini. Kalau misalkan emang juragan mau berikut batangannya ini, itu termasuk lebih mahal harganya kayak gitu. Jadi buat kalian kalau misalkan mau ganti CV join atau as rodanya, itu ya bentuknya kayak gini as roda ininya. Yang untuk besinya ini sendiri ya kalian harus sepaket satu set kayak gitu, dan harganya jauh lebih mahal kayak gitu Majid. Iya. Nah, ini udah selesai, tinggal dipasang aja. Pengen tahu hasilnya kayak gimana? Jangan kemana-mana. Di sini masih ada Majid yang nungguin buat kalian yang belum datang. Oke juragan? Oke juragan, ini mobil BRV 2017-nya udah kita repair, udah kita ganti spare part-nya, as roda dalamnya, dan ini kita lagi tes. Jadi sebelum kita kembaliin ke customer, kita harus tes dulu biar nggak ada miskom antara teknisi dan si tester dan juga customernya nanti. Oke, jadi kita tuh pengennya itu kembali ke tangan customer tuh udah nggak ada enak, udah nggak ada apa namanya, nggak ada kesalahan sedikit pun, ya kan. Udah enak banget tuh, udah nggak geter, udah tuh nggak geter, udah enak. Jadi gitu juragan. Pengetesan itu kita sebelum kita bongkar tadi kita tes, terus ini juga setelah kita kerjain juga kita tes. Jadi buat juragan-juragan nih yang punya mobil yang sekiranya atau enggak juragan punya masalah di as roda dalam juga sama, lalu juragan punya spare part sendiri nih dari rumah, bawa aja nggak apa-apa, kita tinggal ongkos pasangnya aja kayak gitu, ya kan. Kalau misalkan nggak mau repot ini, ya udah tinggal datang aja ke bengkel spesialis kaki-kaki tentunya juragan, bukan bengkel spesialis AC. Oke. Nah, bengkel spesialis kaki-kaki ya Uban Jaya Motor tentunya. Buat kalian yang belum tahu Uban Jaya Motor spesialis kaki-kaki itu ada di mana, kita ada 3 bengkel juragan, 3 workshop. Yang pertama kita ada di Bintaro, Jalan Bintaro Utama, Sektor 3A, Blok AM nomor 39. Juragan tinggal cari aja Uban Jaya Motor Bintaro. Nah, buat juragan yang dekat-dekat kisaran Bekasi, Jakarta Timur, Karawang, Cikampek dan sebagainya bisa. Itu ada bengkel kita juga di Bekasi, Jalan apa ya, Jalan Bekasi Kalibaru Timur, dekat Polres Bekasi Kota yang baru juragan. Nah, terus buat juragan nih yang dekat-dekat daerah Pamulang, BSD, itu bisa juragan datang ke cabang kita yang di Maruga, Jalan Maruga. Pokoknya patokannya dekat kantor wali kota. Juragan ketik aja bengkel Uban Jaya Motor BSD seperti itu. Mau saya mau ke Bekasi, Uban Jaya Motor Bekasi, mau ke Bintaro, Uban Jaya Motor Bintaro. Dan buat juragan, kalau misalkan punya mobil yang aneh-aneh, yang unik, yang nggak ada spare partnya, yang harusnya di custom, datangnya ke bengkel Uban Jaya Motor Bintaro juragan gitu. Karena untuk mengcustom itu harus datangnya ke pusat, yaitu bengkel Uban Jaya Motor Bintaro juragan. Nah, buat juragan nih yang mau curhat atau mau konsultasi kendala-kendala mobil, nah bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, atau bisa juga ya kan di WhatsApp di customer care-nya 08177999003. Dan buat juragan nih yang pengen tahu kegiatan-kegiatan Uban Jaya Motor, follow juga Instagramnya Uban Jaya Motor Bintaro. Nah juragan, untuk as roda dalam itu ketika digas awal kita ada rasa getar nih. Saya gas di awal, wah ini nggak getar tuh, mulus juragan. Jadi gitu, untuk mengetahui ciri-ciri
as roda dalam rusak. Nah juragan, ini mobil udah selesai, saya rasa udah enak banget ya kan, seperti baru lagi. Nah buat juragan yang pengen tahu atau pengen cek-cek dulu pengecekan di bengkel Uban Jaya Motor itu kayak gimana, pengecekan gratis, estimasi pengecekan kita gratis seperti itu juragan. Datang aja ke bengkel Uban Jaya Motor, oke? Oke juragan, ini mobilnya udah selesai, udah kita tes, kuncinya tinggal kita kasih ke bagian kasirnya. Nah buat juragan untuk payment nanti di sini. Nah payment itu kita melayani credit card itu Visa dan Master, bener deh. Nah untuk debitnya bisa BCA, Mandiri dan sebagainya gitu ya, semua debitnya. Jadi juragan yang masih nanya-nanya masalah payment itu kita bisa melayani kredit card, Visa, Master dan debit. Oke. Nah buat juragan yang mau cash juga boleh, dan untuk minta diskon-diskon dan sebagainya ya ke beliau juragan. Ini selesai teh moda BRP-nya. Nah buat juragan nih cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa di komen kalau ada pertanyaan, di subscribe, like, dan komen ya kalau ada pertanyaan. Kalau misalkan ada mau konsultasi dan sebagainya masalah biaya, bisa hubungi customer care 0817799003 dan juga follow Instagram Uban Jaya Motor Bintaro. Wassalamualaikum.